Pemirsa, Anda masih di Speak After Lunch dan malam nanti iNews TV akan menyiarkan secara langsung debat Pilkada DKI Jakarta yang kedua kalinya. Pada debat kali ini, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengangkat tema reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta penataan kawasan perkotaan. Lalu kira-kira bagaimana ya tanggapan dan harapan masyarakat kepada calon orang nomor 1 di DKI Jakarta? Untuk debat yang selanjutnya, saya sih harapannya lebih jelas aja visi misinya. Karena yang kemarin kan sempat ada debat-debat argumen, agak dari kubu mana saling sentimental. Kalau kita kan sebagai warga pengen lihatnya tuh lebih terang mana sih yang bakal kita pilih yang lebih bagus, lebih kelihatan, itu aja sih sebenarnya. Yang kemarin seperti debat yang pertama itu kemarin itu kan banyaklah mereka tuh menjanjikan segala macam gitu ya. Ya mudah-mudahan sih debat besok ini nggak akan meleset lagi, dan itulah harapan kita, kesehatan, sekolah, yang penting itu aja sembakonya itu aja Mas. Pikir semua calon mempunyai keunggulan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Tinggal masyarakat Jakarta nanti melihat di debat itu mana yang lebih banyak manfaatnya dan mana yang lebih banyak kekurangannya mungkin. Kalau ketiga pasangan sih semuanya sih pengen dilihat karena kan ide masing-masing punya ide yang berbeda-beda ya. Ketiganya masih perlu diadu gitu ide-idenya, kira-kira mana yang lebih komprehensif untuk Jakarta saya pikir. Ya mungkin kita sebagai masyarakat ya, kita mah pengennya ya aman, lancar, dan masyarakat DKI terutama ya ingin mendapatkan suatu ya pemimpin yang mungkin yang sesuai dengan amanah. Komitmen mungkin kalau kita lihat masing-masing pasti punya kelebihan dan kelemahannya. Tapi bagi masyarakat kita lihat aksi nyatanya aja sebenarnya. Apa yang diucapkan sesuai dengan yang diimplementasikan gitu. Nah, itu tadi ya harapan dari warga Jakarta nih terkait dengan apa-apa saja nih yang sebenarnya dibutuhkan oleh warga Jakarta. Kalau kemarin dinilai wah banyak sekali nih harapannya, banyak sekali program-programnya, visi misinya yang dipaparkan. Pertanyaannya adalah apakah itu bisa terwujud begitu pada saat mereka memang benar-benar memimpin Jakarta. Kalau Kak Edo sebagai tim ses dari Ahok Jarot, mungkin pertama-tama saya mewakili teman-teman relawan Ahok Jarot, kita menyampaikan terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Jakarta. Karena kalau kita lihat setelah era di mana hasil elektabilitas Pak Ahok Jarot ini terjun bebas dari 50% hampir ke 26% di bawah. Dari akhir November sampai sekarang, alhamdulillah puji Tuhan trennya mulai naik lagi. Artinya bahwa masyarakat DKI semakin cerdas, semakin mengerti bahwa isu-isu hal-hal yang dalam tanda kutip disebarkan lewat media sosial dan hal-hal yang bersifat negatif terhadap calon kita ini ternyata bisa ditangkis semuanya lah. Yang jelas bahwa masyarakat DKI Jakarta semakin cerdas sekarang, mereka bisa lihatlah kinerja beliau berdua dibuktikan dengan jumlah yang memilih. Kita lihat selama ini mungkin orang selalu beranggapan bahwa yang memilih Pak Ahok Jarot itu kalangan menengah ke atas, tidak. Hasil survei terakhir itu jumlah persentase masyarakat yang tamat SD itu pun jumlahnya unggul dari dua calon yang lain. Dan memburu, tukang-tukang ojek, hasil surveinya bagus, meningkat semuanya. Artinya bahwa masyarakat DKI semakin cerdas, semakin bisa memilah mana yang isu negatif, mana yang enggak, dan mereka pasti menilai kinerja beliau berdua ini positif. Baik, jadi ini tanggapan yang cukup positif begitu ya jika kita lihat ternyata kemarin sempat turun elektabilitasnya dan juga sekarang sudah mulai merangkak lagi. Lebih 38%. 38%. Dan ternyata Kak Edo tidak sendirian, saat ini sudah ada Mbak Imelda dari tim pemenangan Agus Silvi. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kesibukannya nih ya, pasti untuk mempersiapkan debat nanti malam. Iya, lagi mempersiapkan nonton bareng juga kita kebetulan di posko pemenangan di Wisma Proklamasi. Jadi tadi agak lari-lari juga, minta maaf karena masih harus menyiapkan segala sesuatunya juga buat nanti malam. Nah, ini untuk nanti malam gitu seperti yang tadi disampaikan oleh warga Jakarta begitu ya, sebagian yang sudah diwawancarai, ini menganggap banyak loh kemarin yang terkesan terlalu global begitu apa yang disampaikan, tidak lebih mengerucut kepada visi misi sebenarnya mau apa sih yang dibuat begitu oleh dari masing-masing tim dan juga masing-masing calon begitu. Tanggapannya kira-kira nanti malam debatnya akan seperti apa nih Mbak Imelda? Kalau debatnya seperti apa, kita bisa lihat dari durasinya nanti malam juga cukup panjang. 120 menit. Sehingga durasi bersih itu mudah-mudahan bisa memberi kesempatan dalam 6 segmen untuk paslon bisa mengelaborasi, karena kemarin itu misalnya paslon untuk visi misi aja dia hanya boleh menyampaikan sekitar 2 menit.
kemudian setiap jawaban mereka rata-rata 2 menit. Jadi sehingga mereka harus menyampaikan paling pokok-pokok pikiran, message yang paling penting yang harus disampaikan. Kalaupun misalnya ada tanya jawab antar paslon dan paslon lainnya, itu juga sangat terbatas kan waktunya. Jadi ada menit, durasi 2 menit, tek, kemudian pertanyaannya juga 1 menit, sehingga tidak cukup waktu juga untuk melakukan elaborasi, sehingga masing-masing paslon saya kira memberikan key message yang paling penting yang diberikan. Message itu yang paling penting yang menurut saya juga harus disampaikan kepada masyarakat, terutama program-program unggulan dari paslon kami, misalnya Mas Agus dan Pos Silvi. Sehingga paslon lainnya saya pikir juga mereka lebih banyak berkonsentrasi pada program-program, misalnya kalau petahana yang dianggap sudah cukup mereka lakukan, atau misalnya Mas Anies, sehingga saya pikir soal durasi juga menjadi salah satu alasan. Baik, nah nanti malam durasinya lebih panjang begitu ya, iya. Sehingga diharapkan bisa lebih mengelaborasi begitu dari apa saja yang disampaikan. Lebih teknis kan nanti malam ini, lebih pada soal pelayanan publik, soal reformasi birokrasi, kemudian rancangan tata ruang dan wilayah. Saya kira itu juga lebih lebih teknis untuk melihat persoalan-persoalan Jakarta yang Baik, persoalan harus Jakarta diselesaikan. terkait dengan hal-hal yang akan dibahas nanti malam begitu, seperti birokrasi, reformasi publik, dan juga tata ruang. Iya. Anda melihat sejauh ini seperti apa sih Mbak Imelda? Misalnya di dalam catatan kami, misalnya untuk tata kelola pemerintahan sendiri, Jakarta misalnya pada penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara itu hanya menempati urutan ke-18. Misalnya untuk birokrasi ya, itu artinya CC, dan itu setingkat dengan Papua Barat di bawah Kalimantan Tengah. Mungkin itu salah satu yang menjadi juga kita lihat PR Jakarta ke depan gitu. Karena meskipun sudah ada program seperti e-government, ternyata catatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di tahun 2015 masih seperti itu gitu. Baik, tapi kalau dari Kak Edo dan juga teman-teman melihat 3 hal yang dibahas nanti malam ini dikaitkan dengan kondisi saat ini seperti apa? Bagi kami sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh kedua pasangan kami ya, Pak Jahar dan Pak Jarod, menurut kami adalah hal yang positif. Pertama, kami percaya dan yakin sekali bahwa sumber permasalahan di Republik ini sampai hari ini adalah korupsi. Korupsi selama ini terjadi di era pemerintahan sebelumnya karena pemerintahan yang tidak transparan. Nah, ketika mereka berdua, Pak Ahok dan Pak Jarod datang dengan e-government itu, e-budgeting, segala sesuatu dibuat transparan semuanya. Semua perencanaan pun dibuat semua transparan. Sehingga dalam tanda kutip, yang selama ini bermain-bermain ini sudah nggak bisa bermain lagi. Nah, menurut kami ini adalah langkah yang sangat positif. Karena masalah utama adalah uang yang selama ini harusnya untuk rakyat, dikorupsi atau dimaling oleh sebagian pejabat negara yang selama ini bisa bermain kong-kali-kong di bawah meja dan sebagainya. Tapi dengan e-government, e-budgeting dan sebagainya, bagi kami itu program yang sangat positif. Itu sudah mungkin lebih transparan begitu ya? Terlepas masih ada kekurangan di sana sini, itu kita perbaiki. Tetapi yang jelas bahwa langkah awal yang membuat semua transparan secara mungkin adalah memperkecil ruang bagi mereka yang ingin berbuat curang. Baik, jika dikaitkan begitu dengan posisi, ternyata di posisi 18 yang disamakan dengan Papua Barat dan juga di bawah dari Kalimantan Tengah begitu. Ya mungkin menurut saya itu butuh proses lah. Mungkin dalam hal segala sesuatu mungkin belum sempurna. Tetapi yang jelas angka awal ini adalah langkah yang positif untuk menuju ke sana, gitu, menuju ke arah yang lebih baik. Pasti belum sempurna karena mungkin birokrasinya belum siap, apa segala macam, sistemnya mungkin belum sempurna. Tetapi yang kami lihat di sini adalah bahwa niat dari seorang pemimpin yang baik adalah dia teruji bersih, tidak menggunakan uang negara untuk kepentingan dia, tapi dikelola benar-benar untuk kemaslahatan umat, itu yang menurut kami lebih penting. Baik, tapi apakah program-program yang sudah ada saat ini akan dilanjutkan ke depannya? Pasti dilanjutkan. Kita tahu selama ini misalnya kalau sekarang isu selalu dikaitkan misalnya kenapa kerjanya cuma menggusur, menurut saya bukan menggusur, mereka relokasi. Dan proyek itu pasti akan jalan terus gitu. Karena bagi kami, Jakarta ini adalah ibu kota negara, wajah dari Republik kita. Kita ingin buat Jakarta ini lebih manusiawi, lebih baik. Dan kita tidak mau ada orang datang dari luar negeri, tamu-tamu luar negeri datang, mari lihat di bantaran-bantaran kali, ada rumah-rumah kumuh di sana. Kita ingin memanusiakan manusia sebenarnya di situ. Jadi menurut saya program seperti bukan menggusur, tapi merelokasi. Dan merelokasi itu nggak sembarangan relokasi. Mereka siapkan dulu rusunnya, udah siap, baru mereka relokasi masyarakat itu.
Nggak, ini bukan menggusur karena mereka hidup dalam kali gitu loh, harus dipindahin gitu loh. Itu bukan menggusur, mereka dipindahkan tempat yang lebih manusiawi, dan menurut kami ini langkah yang sangat bagus, memanusiakan manusia. Saya sedikit saja memberikan catatannya. Pada tahun 2015 misalnya ya, studi LBH menunjukkan bahwa terdapat 113 penggusuran untuk 8.145 KK dan 6.200-an sekian unit usaha, dan lebih dari 60% itu penggusuran itu tidak diberikan solusi apapun bagi warga, dan lebih dari 80% dilakukan tanpa musyawarah. Jadi saya pikir pembangunan untuk manusianya seperti yang disampaikan oleh paslon kami misalnya, bahwa Jakarta itu adalah ruang kehidupan, oleh karena itu penggusuran itu bukan seperti itu jalannya, misalnya tanpa musyawarah 80% misalnya. Saya pikir penggusuran itu bukanlah jalan satu-satunya. Toh sebelumnya juga pada saat menjadi cagup misalnya Pak Jokowi dan Ahok pada 2012 itu menjanjikan kampung deret. Kemudian itu yang kemudian digeser, kalimatnya kan mestinya digeser kata Pak Jokowi ketika itu. Tapi ini yang terjadi digusur gitu, dan ternyata dari studi tahun 2015 sendiri menunjukkan hal seperti itu. Baik. Jadi, Nah, saya ini kira yang ke depan yang cukup menarik begitu ya, ketika teman-teman begitu seperti calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Agus Silvi kemarin juga menyatakan tidak akan menggusur, tapi pertanyaannya dari pihak Cagup Cawagup nomor urut 2 ini, bagaimana caranya misalkan kali yang lebarnya 6 meter ingin dibuat jadi 30 meter, ini diperlebar tanpa menggusur, solusinya seperti apa Mbak Eni? nanti kita nantikan pada debat malam nanti. Oh, seperti nanti akan dijawab begitu ya pemirsa. Makanya harus nonton nanti di News TV nih. Kayaknya akan seru sekali. Baik, ini menarik juga tadi seperti data yang disampaikan begitu oleh Mbak Imelda ini, ada 60% ini digusur tanpa solusi, Nah, begini. 80% tanpa musyawarah, dan itu data yang Dari fakta LB. begitu ya, dari LB. 2015. Nah, memang kita kadang-kadang kalau masih berada di luar tuh enak sekali berbicara. Kita ketika belum masuk belum ambil kapung kepemimpinan, belum berkuasa istilahnya, kita pasti enak sekali berbicara, wah ini gampang kok, ini harus begini. Tetapi ketika kita masuk ke dalam, kita sudah dapat posisi memerintah, dan kita masuk dan kita tahu masalah sebenarnya, kita baru tahu sebenarnya permasalahan itu seperti apa. Seperti kemarin misalnya, zaman Pak Jokowi sama Pak Ahok dulu berbicara bahwa kita akan buat kampung deret, kita akan begini. Tetapi pemukiman ini kan sudah kacau balau di dalam situ, udah bersusun-susun rumah segala macam. Kita mau geser kemana lagi? Jalan sudah di situ, apa semua udah kacau balau. Dan tanah ini kan tanah negara sebenarnya. Jadi sebenarnya ini kan mencari solusi, bagaimana membuat tempat yang tadinya kumuh ini kita kembali memanusiakan itu, buat jadi manusia. Ini merupakan solusi begitu bagi DKI Jakarta, tapi bagaimana solusi bagi orang-orang yang memang digusur? Nah, kita akan membahas lagi Kak Edo dan juga Mbak Imelda sesaat lagi. Pemirsa, Speak Up Plus pasti akan kembali untuk Anda.